Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Dan sebelum kita mulai pekerjaan, karya, dan pengabdian kita untuk Tuhan, mari kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis dalam kitab Yohanes, menurut Injil Yohanes pasal 16 dari ayat 8. Yohanes 16 ayat 8, saya baca dari Alkitab terjemahan berdua, demikian tertulis. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. And when he comes, he will prove the world wrong concerning sin and righteousness and judgment. Amin. Dan berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, pekerjaan Roh Kudus dalam menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nas hari ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam menginsafkan dunia kan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada para muridnya sebelum ia pergi, artinya sebelum dia naik ke surga. Yesus berbicara tentang kedatangan Roh Kudus yang akan memberi penghiburan dan petunjuk bagi umatnya. Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong tidak hanya berfungsi untuk menguatkan orang percaya, tetapi memiliki peran penting dalam menginsafkan dunia. Ada 3 hal penting yang kita lihat dari teks ini. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Dosa adalah realitas yang seringkali tersembunyi di balik kebohongan, kebanggaan hati, dan yang keras ya. Dunia sering tidak menyadari beratnya dosa karena sudah terbiasa dengan cara hidup yang salah. Namun, melalui karya Roh Kudus manusia disadarkan kenyataan bahwa dosa memisahkan manusia dengan Tuhan yang dulunya dekat, akrab, tetapi setelah dosa kita terpisah. Roh Kudus membuka mata hati kita untuk melihat bahwa dosa itu bukan hanya pelanggaran terhadap perintah Tuhan, tetapi juga pelanggaran terhadap relasi kita dengannya atau dengan Tuhan dan sesama. Itu yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Kita harus sadar bahwa kebenaran bukanlah sekedar pengetahuan atau fakta duniawi, tetapi kebenaran berasal dari Tuhan sendiri. Di dunia ini sering kita menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang relatif, tergantung pada sudut pandang atau kepentingan pribadi. Namun Roh Kudus mengungkapkan kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran Allah yang tertulis dalam firman-Nya. Kebenaran yang membawa terang kepada kegelapan, memberikan pemahaman dalam terang bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Kemudian siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dan apa tujuan kita dalam hidup kita. Itu dengan adanya terang. Menyadari diri kita, menyadari eksistensi Allah, dan menyadari kemana kita sedang berjalan. Arah tujuan kita. Sehingga Roh Kudus menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bukan menuntut kita untuk kebenaran dunia, tetapi Roh Kudus menuntut kita untuk kebenaran Tuhan, dan kita berjalan dalam kebenaran itu, bukan untuk kebenaran dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin penting dari teks ini adalah menginsafkan dunia akan penghakiman. Jadi penghakiman Tuhan adalah konsekuensi dari dosa. Kalau kita berdosa, pasti konsekuensinya kita akan dihakimi. Namun penghakiman merupakan panggilan untuk bertobat dan menerima kasih karunia Tuhan.
Tidak ada penghakiman, kita sadar ada penghakiman, maka kita sadar dan kita dipanggil untuk bertobat, untuk meninggalkan dunia, kefasikan dunia, dan kembali ke jalan yang benar. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan tanpa akibat. Jadi setiap tindakan kita yang melanggar perintah Tuhan, firman Tuhan, melakukan dosa, kita punya konsekuensi, yaitu kita dihakimi. Tetapi ada kabar baik bahwa melalui Yesus Kristus kita diberikan kesempatan untuk diampuni, dibebaskan dari hukuman dosa. Penghakiman tidak hanya menunjukkan kebenaran dan keadilan Tuhan, tetapi juga mengarahkan kita kepada harapan yang ada di dalam pengampunan melalui Yesus Kristus. Yang pertanyaan kita yang terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dari hari ini. Yang pertama, peran Roh Kudus dalam menginsafkan dunia. Jadi ada peran Roh Kudus dalam rangka menginsafkan dunia. Yesus mengajarkan bahwa ketika Roh Kudus datang, ia menginsafkan dunia, menginsafkan orang berdosa supaya sadar, meninggalkan dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Itu berarti bahwa Roh Kudus memiliki peran penting membuka mata hati kita tentang kenyataan hidup kita yang seringkali bersembunyi dari dosa atau menyembunyikan dosa kita, seolah-olah Tuhan tidak tahu akan dosa kita. Nah, Roh Kudus bekerja dalam hati manusia untuk menyadarkan hati kita, sikap kita, diri kita akan kemungkinan Tuhan menghakimi kita dan menyatakan kebenaran melalui dosa-dosa, menyatakan dosa-dosa kita supaya kita insaf dan bertobat. Itu yang pertama, peran Roh Kudus menginsafkan dunia. Yang kedua, marilah kita mengaku dosa kita, karena dunia ini penuh dengan kecemaran dosa, sering kita menyembunyikan kejahatan kita. Maka melalui hal ini akuilah dosamu. Dosa itu adalah pemisah antara kita dengan Tuhan, yang sejatinya kita dekat dengan Tuhan, tapi kita terpisah dengan Tuhan karena dosa. Banyak orang tidak menyadari kedalaman dosa mereka, atau bahkan tidak menganggap kita berdosa, merasa diri benar. Namun Roh Kudus mengingatkan kita untuk menyadari betapa banyak dosa kita, pelanggaran kita terhadap Tuhan, hukum dan perintah. Dosa bukan hanya tentang perbuatan buruk, tetapi juga tentang sikap hati yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Yang kedua, carilah kebenaran sejati. Nah, kalau kita sudah sadar orang berdosa, maka carilah kebenaran sejati. Dunia seringkali menawarkan jalan kebenaran, tapi dalam jalan kebenaran dunia itu tidak ada hidup. Tapi jalan kebenaran yang kekal hanya ada pada Yesus. Roh Kudus mengungkapkan kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Maka carilah Tuhan, carilah Dia melalui bacaan-bacaan kitab suci kita untuk menemukan kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, sadarilah akan penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan adalah konsekuensi dari sikap kita terhadap dosa. Jika kita berdosa, maka Tuhan menghakimi kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa kematian Yesus di Golgota itu menyelesaikan dosa kita, mengampuni dosa kita, maka Roh Kudus mengingatkan kita untuk mempertimbangkan penghakiman Allah yang adil, supaya kita sadar dan kita kembali kepada jalan yang benar. Jadi apa yang kita renungkan dari Nasar ini? Yang pertama, peran Roh Kudus dalam menginsafkan dunia. Yang kedua, marilah kita mengakui dosa kita. Yang ketiga, carilah kebenaran yang sejati. Yang keempat, sadarilah akan penghakiman. Karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, mengajak kita, Roh Kudus mengajak kita untuk insaf akan dosa kita, bahwa penting menyadari dosa kita dan memegang teguh kebenaran Tuhan dan mempertimbangkan penghakiman Tuhan. Amin.
Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas firman-Mu hari ini, mengajari kami betapa peran Roh Kudus untuk mengajari kami insaf dari dosa, bahkan mencari kebenaran Tuhan dan menyadari akan penghakiman. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.